Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan. Apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang ada di ruangan gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur kepada Allah yang Maha Kudus telah memelihara kita sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mengundang kita, seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada hari ini, dan juga yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat, saya persilakan untuk mengambil sikap saat teduh. Satu hal yang ku rindu
Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dalam Mazmur nomor yang kelima ayat yang ke-8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah kita adalah Allah yang mulia, namanya disanjung, kuasanya nyata sempurna. Mari kita masuk menaikkan pujian kita. Kau Allah yang kudus ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu selalu disanjung ya Tuhan. Kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami puja Engkau Raja mulia. Selain katakan Kau Allah yang kudus. Dalam hidup kami, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Yesus Raja yang mulia. Puja Engkau Tuhan Raja yang mulia. Engkau Raja mulia. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita akui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang sering jatuh di dalam dosa. Mari saya undang jemaat menundukkan kepala. Saya memberikan waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap pribadi kami yang saat ini tertunduk di hadapan-Mu. Bahkan Engkau melihat isi hati kami saat ini ya Tuhan. Kami datang meminta permohonan, mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Tuhan tolong kami ketika kami sering mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak memperdulikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami mengakui semua itu. Kami menyadari bahwa kami manusia yang terbatas dan lemah. Tidak ada yang tersembunyi satupun di hadapan-Mu. Engkau melihat Tuhan. Tuhan beranugerahlah bagi kami. Dan ampunilah setiap dosa-dosa kami. Karena kami tidak bisa berjalan dan hidup tanpa pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita meyakini bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai yang ke-25a. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih, saya kembali mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbaharui komitmen kita yang terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai yang ke-25 secara bersama-sama. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh memilih Yesus bukan karena harta. Biarlah kita memilih Yesus karena Dia adalah Allah yang mulia. Biarlah tangannya yang selalu menuntun kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ku memilih Yesus. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, Dia tangannya yang menuntun. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu oleh dosa. Ku memilih Yesus karena Yesus itu lebih indah dari segalanya. Memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Saya kembali mengajak kita untuk bangkit berdiri. Ku memilih Yesus, Yesus yang mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, raja penguasa, namun dinaku dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan, seperti Maria, mendengarkan
bahkan melakukan kebenaran daripada firman Tuhan. Tuhan, kami hanyalah manusia biasa, mana mungkin kami bisa mengerti pencipta kami tanpa Tuhan celikkan mata rohani kami. Celikkan, singkapkan mata rohani kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus, yang Kau curahkan dalam hati kami masing-masing, bekerja berkarya. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Sidang jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, salam. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Ini merupakan satu sukacita bagi kita karena tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari, minggu yang pertama. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, tetapi yang menjadi fokus kita adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nanti Bapak Ibu Saudara akan melanjutkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 nanti di rumah. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Berbahagialah kita membaca merenungkan, yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang ibu yang ketakutan dengan roh-roh jahat, ya, karena tinggal sendirian di rumah dan katanya sering diganggu oleh roh-roh jahat. Ibu ini memasang lambang salib dan ayat-ayat Alkitab di dalam rumahnya. Supaya apa? Supaya dia merasa aman, supaya dia tidak ketakutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara pastoral saya memahami tindakan ibu ini lebih merasa lebih aman, untuk merasakan kehadiran Allah, sehingga dia memasang lambang-lambang salib dan ayat-ayat. Saudara sadar atau tidak sadar, banyak orang Kristen yang demikian. Kalau mau tidur, Alkitab dibawa. Supaya apa? Paling tidak setan takut dengan Alkitab, gitu ya. Nah ibu ini pun demikian, saudaraku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di pihak lain praktek semacam ini justru dilarang oleh Allah. Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh ibu ini justru membatasi kehadiran Allah pada benda-benda tertentu. Padahal Allah hadir dimanapun, kapanpun, dan kuasanya tidak memerlukan perantara. Saudara, apa yang dilakukan oleh ibu ini dalam batas-batas tertentu mungkin juga dilakukan oleh orang-orang Kristen pada zaman sekarang. Misalnya orang Kristen percaya bahwa anggur perjamuan kudus itu bisa menyembuhkan. Dan ketika perjamuan kudus mereka meminta dan dibawa pulang supaya apa? Ada keluarga mereka yang sakit diberikan perjamuan itu sehingga mereka sembuh. Ada orang seperti itu. Tapi juga ada orang yang Kristen yang ingin didoakan pendeta. Karena apa? Dianggap pendeta itu mendoakan mujur. Tetapi juga ada orang-orang Kristen yang kalau mau, ya secara mitos, secara tradisi, misalnya mau lewat tempat yang dianggap keramat begitu, atau mau kencing, mbah permisi ya mau kencing, gitu ya. Ataupun ketika tempat yang angker biasanya gitu ya,
menghidupkan klakson, ten-ten gitu ya. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, semua tindakan tersebut menunjukkan bahwa mereka masih menghormati kuasa di luar Allah. Tema kita hari ini yaitu jangan ada Allah lain dan jangan menyembah berhala. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama terdiri dari 4 perintah, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah. 6 perintah itu bagaimana hubungan kita dengan sesama. Maka sampai kepada perjanjian baru Tuhan Yesus menyimpulkan 10 hukum dan kitab para nabi dengan 2 kalimat yang saudara bisa dapat baca nanti dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 yang berbunyi demikian. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memfokuskan diri kita kepada siapa yang memberi hukum ini. Siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita ikuti, siapa Tuhan yang kita puja selama ini. Bagaimana umatnya menyembah Dia dan bagaimana kita membawa nama Tuhan di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, aspek yang pertama yang akan kita lihat yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku. Saudara, melalui perintah kedua dalam dasar titah ini, Allah tidak mau umatnya melakukan hal-hal seperti itu. Dengan kuasanya Allah telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Wajar jika kemudian bangsa Israel dilarang menyembah Allah yang lain. Demikian pula jika kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Bukanlah menjadi kemunduran jika kita masih bergantung atau malah takut pada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini atau roh-roh lain. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada zaman Israel kuno, penyembahan kepada dewa-dewa sangat umum ditemui pada bangsa-bangsa di timur dekat kuno. Mereka percaya bahwa dewa-dewa mereka hidup di dalam patung-patung sembahan mereka. Melalui perintah ini Allah melarang umatnya untuk menyembah berhala. Perintah ini juga mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka dilepaskan dari perbudakan. Bukan karena kuat mereka, bukan karena mereka hebat, tetapi karena Allah. Supaya mereka bisa beribadah kepada Allah di Gunung Sinai. Jika kemudian bangsa Israel menyembah Allah lain, itu berarti kemunduran bagi orang Israel atau bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah menyatakan dirinya melalui apa? Alam semesta. Melalui apa? Melalui Alkitab, bahkan Yesus sendiri datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia menyatakan dirinya kepada kita hari ini. Tetapi walaupun Allah yang sudah menjadi manusia, banyak orang pun yang tidak percaya kepada Dia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, karena dosa manusia selalu memiliki kecenderungan berarah kepada dua hal, yaitu yang pertama, penyembahan berhala, yaitu mengetahui ada Allah, mengakui menyembah Allah tetapi menggantikan Allah dengan Allah yang palsu. Yang kedua, mereka merasa tidak perlu mengakui Tuhan, yang kita kenal dengan ateisme, yaitu menyangkal keberadaan Tuhan. Nah saudara, hukum ini melarang kita memiliki apa? Hidup yang terarah kepada ateis atau menyangkal Tuhan. Hukum ini juga melarang kita menggantikan Allah
yang sejati dengan Allah-Allah yang lain di dalam kehidupan kita. Hukum ini juga melarang kita menjadikan diri kita sebagai Allah di dalam hidup ini. Hukum ini juga melarang kita memiliki mencintai diri sendiri dan menjaga kepentingan diri sendiri. Saudara, mungkin kita tidak punya berhala di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga tidak memiliki paham ateis, tetapi tidak berarti kita tidak luput dari kesalahan yang sama ketika kita menjadikan diri kita sebagai yang utama dan yang pertama dalam kehidupan ini. Saudara, di dalam Alkitab saya ingin memberikan contoh. Di dalam Matius pasal 9 ayat 16 sampai 22, yaitu seperti diceritakan di sana anak muda yang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, apa yang terjadi? Kalau kita melihat orang ini, saya percaya di rumah anak muda ini tidak ada sekuil berhala yang dia simpan. Saya percaya dia berbakti menurut segala perintah agama dengan rajin. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus meminta dia untuk berkomitmen, apa itu komitmen? Yaitu melakukan, berbuat atau menyerahkan. Yaitu menjual seluruhnya lalu mengikuti Tuhan. Dia sangat berat hati. Kenapa? Alkitab mencatat sebab banyak hartanya. Saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan bagian ini, betapa sukarnya orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu di bagian lain Tuhan Yesus juga mengingatkan, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, dengan kata lain, cinta diri, menjadikan diri sebagai tolak ukur, mencintai segala sesuatu lebih daripada cinta Tuhan, itu adalah berhala. Dan itu adalah Allah lain. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin garis bawahi. Mencintai diri sendiri lebih daripada Tuhan atau mengutamakan Tuhan, itu yang disebut dengan apa? Itulah Allah dan berhala kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, contoh yang kedua saya ingin berikan, yaitu Raja Salomo. Saudara, tragedi Raja Salomo mengingatkan kita betapa kekuasaan, harta, kemakmuran, dan cinta diri bisa menjadi berhala yang bisa membawa kita bercabang hati, menjauh daripada Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 9, kalimat dibuka dengan awalnya kerendahan hati atau kesederhanaan dari Raja Salomo ketika Tuhan mengizinkan dia meminta apa saja yang dia pinta. Saudara, luar biasa di sana. Ketika Salomo dikasih Tuhan kebebasan untuk meminta, dia tidak meminta umur panjang, dia tidak meminta kekuasaan, dia tidak meminta kemakmuran. Tetapi yang dia minta, berikan saya hikmat, kebijaksanaan, bagaimana menimbang yang baik dan yang jahat. Tuhan melihat hal itu ketika dia masih muda. Senang sekali, bangga sekali. Tetapi perjalanan hidup Salomo memperlihatkan tragedi yang besar. Karena apa? Sensualitas, uang dan kuasa akhirnya membawa hidupnya. Dan hati Salomo menjadi jauh daripada Tuhan secara pelan tapi pasti tanpa disadari olehnya. Alkitab mencatat bait Allah didirikan oleh Salomo dalam waktu 7 tahun. Saudara bisa baca 1 Raja-Raja 6 ayat 38. Tetapi istananya sendiri menghabiskan waktu pembangunan kurang lebih 13 tahun. Dengan membandingkan dua hal ini, kita bisa melihat apa yang Alkitab ingin katakan tentang Salomo. Memang
Tidak ada yang meragukan dia membangun bait Tuhan. Tetapi untuk rumahnya sendiri, dia membuat 2 kali lebih megah daripada rumah Tuhan yang dia buat untuk rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga pelajaran bagi kita semua. Kadang-kadang kita membuat rumah kita lebih megah daripada rumah Tuhan. Rumah Tuhan seadanya, tetapi rumah kita mungkin harganya mungkin 10M, 20M. Tapi rumah Tuhan, ya 1, 2M, 3M itu. Saudara, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita belajar mengikuti jejaknya Salomo. Dia ingin menunjukkan kemegahannya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Salomo semakin besar, makin berkuasa, makin kaya, hatinya makin menjauh daripada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai 6, Alkitab mencatat Salomo mulai menyembah Allah, mulai menyembah ilah-ilah lain, dan apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, dan dia tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah hidup Salomo haruslah membuat kita mawas diri hari ini di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena tragedi ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ketika dia dari awal merintis hidup, bekerja luar biasa, bahkan menjadi orang yang dikatakan makmur, kaya, berkuasa. Tetapi setelah di atas, saudaraku, hati-hati. Apakah kita masih memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan? Dan mau berkata, Tuhan, ini adalah milikmu, bukan punyaku. Ketika di atas ujian cobaan itu, angin itu akan semakin kencang menerpa kita. Salomo merapi menjadi contoh dan teladan bagi kita. Karena kekuasaan kemakmurannya, seksualitasnya, sehingga dia melupakan Tuhan. Karena banyak istrinya, sehingga dia berpaling kepada ilah-ilah lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tragedi hidup dan keluarga dimulai dari satu awal yang baik, yang rendah hati, yang meminta hati yang bijaksana, dan hidup kerohanian yang sungguh. Tetapi ketika cinta diri, cinta uang, cinta kuasa menjerat dia, akhirnya dia jatuh di dalam penyembahan ilah-ilah lain. Saudaraku, ini juga peringatan bagi kita semua. Mari kita memfokuskan hidup kita bukan kepada dunia yang panah, tetapi pada yang kekal, yang akan datang itu. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, aspek yang kedua, yaitu jangan membuat patung apapun dan jangan sujud menyembahnya. Saudara, Tuhan memanggil kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Tidak boleh ada berhala yang lain yang kita sembah, tetapi pada saat yang sama Tuhan yang sejati itu juga memberikan peraturan bagaimana mendekat kepada Dia, bagaimana beribadah kepada Dia, bagaimana menyembah Dia. Jadi Tuhan tidak memberikan perintah itu semena-mena, tetapi Dia memberikan peraturan-peraturan itu supaya bagaimana kita harus menyembah Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gerakan reformasi muncul untuk memulihkan gereja yang sudah menyeleweng pada waktu itu. Ratusan tahun para bapak reformator berusaha membalikkan tahyul dengan air suci. Para patung-patung, ya, patung-patung suci yang dianggap ada pro dan kontra, tidak mudah mereka memberantas itu. Hal itu terjadi di Inggris. Ada kaum yang namanya kaum Puritan, ya, namanya kaum Puritan di Inggris. Kaum Puritan ini adalah kumpulan sejumlah kelompok keagamaan yang memperjuangkan kemurnian doktrin dan tata cara peribadatan, begitu juga kesalehan perorangan dan jemaat. Dan itu terjadi pada abad ke-16 dan 16 dan 17. Ya. Kalau kita mengenal salah satu pengkhotbah atau penginjil
yang ada dari Inggris, ya, itu dia berusaha supaya hidup saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membuang semua patung-patung suci dan gambar-gambar mujiat dari jendela-jendela gereja pada zaman itu, karena banyak itu gambar-gambar itu yang membuat orang fokus ketika berdoa selalu tertuju kepada situ. Hal-hal seperti inilah yang dilakukan oleh para bapak reformator pada waktu itu. Mereka berusaha membuang ini karena ini mempengaruhi kehidupan, keagamaan, termasuk juga penyembahan berhala. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan saja patung-patung dibuang dan dihancurkan, bahkan alat musik seperti organ juga dikeluarkan dari gereja. Saudara bisa bayangkan waktu itu. Karena kalau kita memahami ya tindakan mereka ekstrim seperti itu, karena bagaimana mereka sedang berpikir ingin melepaskan diri dari cara ibadah yang mereka anggap menyembah kepada berhala pada waktu itu. Saudara, mungkin kalau zaman dulu itu mungkin mereka mau kembalikan kepada seruling, gambus dan kecapi begitu ya, supaya fokus. Karena ibadah tidak lagi fokus, makanya muncul yang namanya reformasi oleh Martin Luther. Kalau kita melihat bagaimana sejarah reformasi yang mereka inginkan, gerakan reformasi mengingatkan bahwa ibadah itu harus menjadi ibadah yang dipahami. Sehingga salah satu poin yang paling penting di dalam reformasi adalah mengganti liturgis yang dalam bahasa Latin menjadi bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dimanapun pada waktu itu. Karena setiap kali ibadah pakai bahasa Latin dan tidak mudah. Hari ini saudara kita itu masih belajar. Saudara kandung kita itu masih belajar bahasa Latin. Dan itu terus dipegang. Apalagi sekolah teologi mereka punya, seminari mereka belajar bahasa Latin. Dan itu dipegang. Dan bahasa itu, liturgis itu yang dipakai di dalam gereja. Dan orang pun tidak bisa mengerti. Hanya orang-orang tertentu yang mengerti. Ini yang dilakukan reformasi. Supaya ketika ibadah itu orang bisa mengerti, mengalami kehadiran dan merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Maka ada dua aspek yang muncul. Ibadah itu harus menjadi ibadah yang relevan. Tetapi pada saat yang sama, ibadah itu harus ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena untuk Dialah kita datang beribadah. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, dari dua aspek ini kita mulai belajar apa yang Tuhan inginkan. Supaya satu, yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan membuat patung apapun untuk sujud menyembah kepadanya. Zaman modern ini, sekali lagi kita tidak akan menemukan patung-patung untuk disembah. Tetapi apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi hobi kita, apa yang menyatakan diri kita sendiri, segala sesuatu, karena aku itu juga bisa menjadi berhala, menjadi Allah bagi kita. Dan seringkali saya katakan, HP yang kita pegang itu setiap hari, itu juga menjadi berhala bagi kita. Ketika bangun pagi, siapa dulu yang dicari? Tuhan atau HP? Ketika kumpul di tengah-tengah keluarga, bukan kalau dulu berbicara, bergurau, berbicara satu dengan yang lain, tapi semua pegang masing-masing. Ini juga bisa menjadi berhala bagi kita. Atau sesuatu yang kita sukai, yang kita banggakan. Misalnya baju kita, mahal. Harganya saja misalnya 10 juta, disetrika sama mbaknya. Saudara pernah memakai baju yang harga 10 juta, 7 juta, baju kaos? Ada baju yang harganya 7 juta. Dan orang pun mau beli harga baju 7 juta itu. Seandainya baju yang harga 7 juta itu disetrika sama mbak
kita. Dan ketika dia menyetrika, harga baju yang 7 juta itu bolong, saudara. Kira-kira bagaimana? Saudara sebagai anak Tuhan misalnya, apa yang keluar dari mulut saudara? Makian, cacian. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, dia akan mencaci maki. Ini baju mahal sekali. Kamu tahu berapa harganya? Dan dicaci maki, dia goblok dan lain sebagainya. Dan sampai itu keluar dari mulut kita, itu yang namanya berhala, ilah lain. Ilah lain di hadapan kita. Jangan sampai itu terjadi. Ketika hal itu terjadi, kalau itu kecelakaan, kalau disengaja, minta gantilah. Kalau itu kecelakaan, lain lagi sudah. Itu bisa jadi berhala bagi kita. Sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita hobi, dan lain sebagainya, melebihi daripada Tuhan, itu jadi berhala, jadi ilah lain di depan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua supaya menjauhkan ilah-ilah lain, termasuk kekuasaan kita, kekayaan kita, harta kita, kemakmuran kita, hobi kita, bahkan keakuan kita juga bisa menjadi Allah lain di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bersama-sama hari ini. Agar dalam hidup kami menjauhi ilah-ilah lain, penyembahan-penyembahan berhala, patung-patung. Hari ini mungkin tidak ada di tengah-tengah kami sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi bisa terjadi seperti orang kaya, seperti Salomo. Karena kekuasaan, kemakmuran, seksualitas dan lain sebagainya membuat bisa lupa akan Tuhan. Atau ketika kami duduk di tempat yang tinggi, ketika kami berada di atas kejayaan, biarlah kami boleh belajar ya Tuhan rendah hati. Dan mengingat Engkau. Dan tidak menjadikan itu berhala bagi hidup kami. Terus memandang hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Mengikut Engkau, mengiring Engkau. Sampai bertemu dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus memateraikan kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita boleh menerima perjamuan kudus, dan biarlah setiap kita boleh mengingat akan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Minggu ini persembahan kita ada dua. Yang pertama adalah persembahan syukur, dan yang kedua adalah persembahan persepuluhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA atau Danamon, atau dapat memindai kode QR dengan aplikasi online. Untuk persembahan persepuluhan, mohon ditambahkan nilai Rp10 di belakang jumlah uang yang akan ditransfer. Sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita dan nanti akan dilanjutkan dengan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami hari ini boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan ini biarlah Tuhan boleh memberkati, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah kiranya Tuhan menambahkan berkat daripada Tuhan. Juga kami berdoa untuk yang masih belum bisa untuk memberikan persembahan yang untuk Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, baik dalam pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Berkati diakon yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat. Biarlah persembahan ini boleh digunakan dengan baik dan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini juga kami akan bersama-sama berdoa untuk jemaat dan juga setiap kami, agar kami juga memiliki kepekaan akan suara Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh memiliki kepekaan akan suara Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan dengan apa yang akan kami lakukan. Kami mohon berikan kami hikmat sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan juga firman yang boleh kami dengarkan hari ini, biarlah itu boleh menjadi dan mengingatkan setiap kami bahwa hanyalah Allah kami, Tuhan kami yang kudus, dan biarlah setiap hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, beberapa waktu ke depan akan diadakan pemilihan calon diakon. Biarlah juga Tuhan boleh menolong setiap calon-calon yang sudah ada, dan siapapun yang akan terpilih nantinya, biarlah itu berasal daripada Tuhan. Memberkati setiap mereka dan memberkati setiap persiapan-persiapan dalam pemilihan yang akan dilakukan ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk jemaat, berikan kepekaan, berikan hikmat sehingga boleh memilih dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan khususnya keadaan Kota Banjarmasin yang masih terendam oleh banjir, beberapa tempat yang masih banjir. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus akan menolong. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk boleh menolong mereka daerah-daerah pedalaman yang masih terendam banjir ya Tuhan. Mohon kuasa Tuhan untuk boleh menolong mereka, menjagai mereka dan memberikan mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang mereka perlukan, baik itu makanan, tempat tidur dan lain-lainnya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan menyediakan bagi mereka. Berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang terus membantu menyediakan bantuan, baik itu pun dana dan lain sebagainya. Kami mohon Tuhan memberkati setiap mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami mengingat Muselo yang saat ini masih dalam pemulihan pasca kemoterapi yang keempat. Kami tahu Tuhan mungkin ini tidak nyaman untuk dirasakan, tapi kami mohon pertolongan Tuhan untuk tetap memberikan sukacita, untuk tetap memberikan damai sejahtera ya Tuhan.
Biarlah melalui obat-obatan yang akan dikonsumsi, makanan, minuman, itu boleh menjadi kekuatan baru untuk Musolo ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk rekan-rekan kami dan saudara-saudara iman kami yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan tolong mereka, berikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Berkati keluarga yang menjaga, yang mendampingi. Tuhan tetap pelihara hidup mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan beranugerah. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami tahu ya Tuhan dalam kondisi sekarang ini terus meningkat pandemik ini. Kami mohon Tuhan berbelas kasihanlah. Tolong setiap kami dan juga setiap kami masyarakat boleh tetap patuh akan peraturan daripada pemerintah. Memberkati setiap para pemerintah kami Tuhan. Tolong dan kami mohon kuasa dan tangan Tuhan boleh turun bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap doa kami percaya bahwa Tuhan mendengar. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layani Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon salam sumber berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali. Ibadah kita selesai, saya persilakan untuk bersaat teduh. Dan setelah ini kita akan mendengarkan warta lisan yang disampaikan oleh Evangelis Wahyudi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Sungguh kita patut menaikkan ucapan syukur ya, di tengah situasi pandemi bahkan bencana di Banjarmasin yang melanda kita. Puji Tuhan, Tuhan memelihara, bahkan kita juga bersyukur banjir mulai surut di banyak lokasi dan ada beberapa area yang masih terlanda banjir. Gereja tetap memperhatikan dan juga membantu mereka. Dan di kesempatan kali ini
Saya mengucapkan juga terima kasih buat dukungan semua jemaat, baik doa maupun dana yang jemaat telah berikan. Juga tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih bagi lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama maupun membantu memberikan dukungan dan menyalurkan dana dan bantuannya melalui GKKA. Ada PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, PGTI, yang dari pusat juga sudah membantu kita, menyalurkan lewat kita. Dari bidang misi Sinode GKKA Indonesia oleh Pendeta Hengki juga sudah menyalurkan melalui GKKA Banjarmasin, GKKA Samarinda, GKKA Sidoarjo, dari Gemim Kristus Manado, dan semua jemaat yang sudah berpartisipasi. Kiranya bantuan kita itu boleh meringankan beban atau penderitaan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Lalu yang berikutnya, yang kedua, tentang kelas baptisan ya, Bapak Saudara. Kelas baptisan akan dimulai kembali pada periode ini. Dan akan dimulai di bulan Juni 2021. Nah, jadi bagi jemaat yang telah memenuhi persyaratan dan siap untuk dibaptis, maka dapat mendaftarkan diri ke hamba Tuhan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi lembar formulir baptisan. Nah, saudara bisa menghubungi sekretariat ya untuk mengambil formulirnya atau menerima formulirnya. Lalu yang kedua, lembar pas foto 3x4 warna dan latar belakang merah. Lalu yang ketiga, fotokopi surat baptis bagi peneguhan CD ya, bagi yang peneguhan CD, bukan baptisan. Nah, pendaftaran katekisasi akan ditutup tanggal 14 Februari 2021. Jadi harap Bapak Ibu yang mungkin anak-anaknya mau diikutkan kelas ini segera didaftarkan, atau Bapak Ibu Saudara yang sudah dewasa dan belum dibaptis, silahkan mendaftar sebelum 14 Februari 2021 di periode ini. Lalu yang ketiga, saya mewakili tim formatur yang telah dipercayakan untuk menyeleksi dan juga memikirkan untuk pemilihan diaken ke depan. Berdasarkan keputusan Majelis GKKA Banjarmasin, maka jumlah diaken di periode 2021 hingga 2023 menjadi 13 orang diaken, sebelumnya 11 ya. Nah, hal ini ditambahkan Bapak Ibu Saudara oleh karena kita rindu pelayanan di GKKA Banjarmasin ini lebih efektif, sehingga ketika ditambahkan jumlah orangnya, maka pelayanan itu bisa dihandle dengan lebih baik. Lalu yang kedua, mari kita melihat ini juga sebagai satu kesempatan bagi kita untuk melayani. Terbukanya tambahan kesempatan melayani buat saudara. Jadi saudara yang bergumul dengan hal ini di periode-periode berikutnya ya, karena sudah terpilih calon diakennya, saudara bisa menggumulkannya, dan ini adalah kesempatan bagi kita melayani Tuhan, melayani di gerejanya. Nah, adapun bidang-bidang yang ada di dalam pemilihan diaken ini untuk dijabat atau diisi oleh para diaken adalah ketua, sekretaris, bendahara 1 dan 2, lalu bidang persekutuan 1 dan 2, bidang ibadah 1 dan 2, lalu bidang pengajaran, bidang diakonia, bidang misi, bidang pemberdayaan, dan bidang umum. Yang ditambahkan adalah bidang ibadah dan juga bidang persekutuan. Berikut nama calon diaken periode ini: Bapak Doni Prabowo, Bapak Edi Calikcen, Bapak Frans Alfrednyo, Bapak Hans Alexander Utomo, Bapak Iwan Santoso Hidayat, Bapak Iwan Sumarto, Bapak Junaidi Chandra, Bapak Kristantoro Hartanto, Ibu Liani Tansil, Ibu Lince, Bapak Paul C. Susanto, Bapak Paul Wikai, Saudara Pratama Erik Wuwung, Ibu Rosa Tanur, dan Ibu Yulanda. Adapun saudara, syarat pemilih, kalau Bapak Ibu Saudara akan pemilih ya, nanti memilih calon diaken ini, syaratnya adalah sudah dibaptis dan telah berusia 15 tahun ke atas.
Yang kedua, sudah berjemaat aktif atau yang sudah atestasi masuk di GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sebelum dari tanggal pemilihan diaken. Ya, jadi jika memenuhi syarat, maka saudara akan termasuk sebagai pemilih yang sah. Yang kedua, ketentuan cara memilih. Pertama, memberikan tanda pada nomor calon diaken yang dipilih, bisa melingkari atau menyilang nomor calon diaken. Nanti akan diberikan surat suara dan saudara bisa melingkari atau menyilang nomor calon diaken tersebut. Harus memilih 13 orang, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Jadi jangan, oh saya hanya kenal 6, saya pilih 6. Nah tidak bisa, itu tidak sah, harus 13 orang dipilihnya dari 15 nama. Tidak perlu mencantumkan nama dan tanda tangan pada surat suara ya, tidak perlu tanda tangan atau nama saudara atau kasih pesan gitu ya, enggak usah. Tapi cukup lingkari atau kasih tanda silang pada 13 yang saudara pilih. Nah, tanggal 15 Februari surat suara akan dibagikan ke jemaat dan tanggal 18 Februari surat suara akan mulai dikumpulkan. Calon diaken yang akan dipilih berhak untuk ikut memilih. Surat suara dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan cara memilih, dan sistem pemilihan menggunakan peraturan tata laksana pasal 19 nomor 3, yaitu tata cara pola pemilihan diaken total. Suara terbanyak tidak otomatis menjadi ketua, tapi nanti akan dirembukan di dalam diaken yang terpilih nantinya. Nah nanti saudara, rencananya di tengah masa pandemi ini, kita tahu kita tidak bisa memilih di gereja, tapi kita akan membagikan surat suara ini ke rumah Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena penyebaran jemaat ya yang cukup luas, maka kita akan menggunakan cara melalui PDP. Nanti surat suara akan dititipkan atau disalurkan melalui PDP. Jadi di mana saudara ber-PDP nanti akan diaturkan oleh koordinator PDP-nya. Lalu bagi saudara yang tidak pernah ikut PDP ya atau tidak terjangkau PDP, nanti akan diantarkan via supir gereja. Nah kiranya saudara bersama-sama menggumulkan untuk nanti proses pemilihan tanggal bulan Februari, tanggal 15 Februari sudah dibagikan, dan tanggal 18 Februari surat suara akan dikumpulkan kembali. Demikian warta dari tim formatur. Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.